Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idal astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalin finnar. Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Mengawali kajian pada kesempatan pagi hari yang baik ini, tak lupa mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu yakinnya kita akan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabillahi syadid. Bukankah atas dasar janji itu, janji Allah kepada kita semuanya, kemudian kita menyadari bahwa senantiasa ketika kita menambah daripada rasa syukur kita kepada Allah, maka dengan janjinya Allah pasti akan memenuhi, yaitu menambah daripada nikmat-nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, bicara masalah syukur memang tidak ada habisnya. Maka mendengarkan kajian pada pagi hari ini pun juga merupakan bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah. Setiap langkah menuju kebaikan itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Setiap nafas yang kita helai dengan melantunkan kalimat istighfar itu juga merupakan bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah. Setiap kata-kata yang terucap, nasihat-nasihat yang baik, kata-kata bijak untuk memotivasi saudara kita, kata-kata mulia untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita juga bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah menambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa juga senantiasa mengingatkan, mari kita berbanyak berkirim sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang solih. Mudah-mudahan kalau kita betul-betul mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwati rasimahni wa rahimakumullah. Pada kajian Ahad pagi yang mulia pada pagi hari ini adalah kajian yang spesial, yang insyaallah akan ada satu tema menarik yang ingin kami sampaikan kepada antum semuanya, bahwa pada zaman dahulu ada sebuah kisah, yang kisah ini memang barangkali sudah kita dengar di beberapa media, para asatidz sudah menyampaikan, dan tentu pada pagi yang baik ini juga kita akan sampaikan dengan mengambil daripada ibroh dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu. Apa itu kisah ini? Kisah ini adalah runtuhnya kerajaan Saba atau negeri Saba. Jadi ada satu negara yang memang selalu dan senantiasa dikaitkan dengan Al-Quran, dan negara ini adalah negara zaman atau negeri Yaman, yang kerajaan Saba ini ada di dalam negeri Yaman atau di kerajaan zaman atau di negara Yaman yang kita kenal sudah bagaimana familiarnya negeri Yaman, negerinya para nabi dan para rasul. Saba, kalau kita cermati beberapa kisah ahli tafsir mengatakan ini termasuk bagian daripada qabilah di negeri Yaman, ada satu kelompok golongan orang-orang
yang berada di negeri Yaman. Kalau bahasa kita barangkali ada ras, ada suku begitu ya, suku atau kabilah yang diambil dari negeri Yaman sehingga dinamakan Saba. Beberapa ahli tafsir juga mengatakan Saba itu diambil dari orang yang bernama Saba ibnu Ya'ruf begitu ya. Ada orang yang bernama Saba ibnu Ya'ruf ya, dia kemudian diakomodir namanya untuk menjadi satu kisah di kerajaan Saba. Di antara ulama juga mengatakan bahwa Saba ini diambil dari satu nama tawanan yang dulu pernah ditawan oleh bangsa Arab untuk yang pertama kalinya, sehingga dinamakan Saba. Maka iman bidin fillah, banyak khilaf di antara kisah-kisah sumber nama daripada negeri Saba ini, tetapi ala kulli hal bahwa perbedaan antara khilafiyah yang ada di antara ulama tidak begitu penting. Yang lebih penting bagaimana kemudian ketika kita mampu mengambil ibroh dan pelajaran bagaimana terjadinya negeri Saba, yang dulunya negeri Saba ini adalah negeri yang Masya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi pada hakikatnya kemudian karena orang-orang yang tinggal di dalamnya semakin hari semakin kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lantas Allah Subhanahu wa taala meluluhlantahkan daripada negeri yang indah itu. Kisah daripada kerajaan Saba atau negeri Saba ini tertuang di dalam Quran surah An-Naml ayat 14 sampai ayat 44. Diawali daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan ketika kita memahami di antara ilmu-ilmu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kita memahami bahwa ilmu-ilmu itu tidak melulu bersumber daripada kajian-kajian yang sifatnya adalah akidah, fikih atau syariah, tetapi kemudian di antara ilmu-ilmu itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an melalui kisah-kisah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yusuf ya, Quran surah Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, sungguh ya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang dia mempunyai akal. Ya. Jadi kisah negeri Saba pun juga akan menjadi asbab kemudian kita fahami secara bersama-sama, kita nikmati kisah demi kisah yang tertuang di dalam Quran surah An-Naml ayat 15 sampai ayat 14 ini. Lantas kemudian di sana karena banyak pelajaran dan ibroh kepada kita semuanya ketika kita mempunyai akal. Jadi ketika kita tidak mampu belajar daripada kisah negeri Saba, maknanya kita barangkali memang bukan bagian daripada orang-orang yang berakal. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya binun fillah, arsyadani warasadakumullah. Diawali daripada ketika Nabi Sulaiman alaihi salam pada waktu itu seorang nabi yang tentu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan barangkali nabi-nabi yang lain, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kemudian nabi-nabi yang lain. Bukan kemudian nabi yang lain tidak diberikan keistimewaan oleh Allah, tidak diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi wabil khusus kepada Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan yang berbeda dengan nabi-nabi lain. Beliau ya, Nabi Sulaiman alaihi salam ya, memiliki kerajaan yang fantastis dahsyatnya yang tidak mampu ditandingi oleh raja-raja pada waktu itu. Beliau juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara yang tidak hanya sekedar bala tentara dari jenis manusia, tetapi kemudian dari jenis-jenis hewan, ya, dari jenis-jenis jin, itu semuanya ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam pada waktu itu
mengumpulkan, membariskan para pasukan-pasukan yang dia miliki di dalam kerajaan itu. Maka berbarislah semua pasukan Nabi Sulaiman dari golongan apapun di sana ada, mereka semuanya berbaris untuk menghadap dan menerima perintah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengabsen para pasukannya ini, ada satu pasukan yang dari golongan burung bernama hudhud. Ini tidak tampak batang hidungnya. Lantas kemudian ketika tidak tampak batang hidungnya, ini pergi kemana, bermain kemana, kok sampai perintah untuk berbaris pada suatu ketika pagi itu dia tidak hadir. Bahkan sampai marahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau mengatakan lau adzibannahu adaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti aku hukum ia, pasti akan aku hukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ini satu kemarahan yang sangat luar biasa yang dilontarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam kepada pasukannya yang bernama Hudhud ini. Lantas karena dia tidak datang untuk mengikuti absensi atau baris yang telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, bahkan akan disembelih daripada Nabi Sulaiman ketika ia datang, kecuali kalau dia membawa berita yang baik, yang benar, berita yang tepat untuk didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Maka di antara ayat-ayat yang lain, famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in bima ba'i yakin, Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud lalu berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Nah, ini sumber bagaimana kemudian ketika burung hudhud datang itu, burung hudhud tidak jadi disembelih oleh Nabi Sulaiman karena burung hudhud ternyata terlambat dalam rangka mengikuti baris yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman ini. Kemudian beliau, burung hudhud ini bercerita kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah ke mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Burung hudhud bercerita kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, bercerita tentang ada seorang perempuan yang memimpin suatu kerajaan yang sangat besar, singgasana yang sangat besar. Dan perempuan itu adalah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang mengatakan, para ulama berbeda pendapat, kalau di dalam Al-Quran tertulis nama Balqis, tetapi beberapa istilah kisah-kisah yang kita dengar, kadang kita mendengar nama itu adalah Bilqis. Tapi hal antara Bilqis dan Balqis ini adalah satu nama yang sama. Yang dimaksud adalah seorang perempuan, seorang bangsawan yang memimpin daripada singgasana yang dimaksud, yang ditemukan oleh burung hudhud yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Alla yasjudu lillahilladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Aku burung hudhud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ditemukan oleh hudhud yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam adalah burung hudhud ini ketika mendapati seorang Balqis memimpin daripada sebuah singgasana yang besar, tetapi kerajaan yang istimewa itu, lantas kemudian mereka menyekutukan Allah, mereka tidak menyembah kepada Allah, lantas mereka bermaksiat kepada Allah dan menyembah kepada sesembahan yang lain, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan mereka pada menyembah daripada matahari. Maka lantas tatkala itu Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam Quran surah An-Naml ayat 27 Allah berfirman, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin, ya. Akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Lantas kemudian di dalam ayat 28, qalat ya ayyuhal mala'ul inni ulqiya ilayya kitabun karim, ya. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Di dalam Quran surah 29 juga Allah berfirman, innahu min qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk membuktikan daripada apa yang disampaikan hudhud kepada Nabi Sulaiman, apakah dia berbohong atau tidak, maka lantas pada waktu itu Nabi Sulaiman menulis surat secara khusus untuk diberikan kepada Balqis. Maka tatkala itu burung hudhud pergi untuk mengirimkan surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman dan lantas kemudian dijatuhkan di depan daripada Balqis yang pada waktu itu sedang bermusyawarah dengan para petinggi kerajaan. Lantas tatkala kemudian Balqis membaca daripada isi surat itu, memang isi surat spesial yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ditujukan kepada Balqis, itu adalah mengajak kepada Balqis untuk beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas kemudian Balqis mengumpulkan para pejabat petinggi daripada kerajaan itu. Ya, beliau panik, lantas kemudian ketika di dalam kepanikan itu dia sampaikan ada surat yang sampai kepada kita yang isinya agar kita meninggalkan sesembahan kepada matahari. Lantas kemudian kita diminta untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa yang usul, ya, para petinggi-petinggi kerajaan, ada yang mengatakan bahwa tidak usah dipikirkan, tidak usah digubris surat-surat seperti itu, biarkan saja berlalu lalang. Kemudian juga ada yang menyampaikan, ya sudah, kita serang saja kemudian kerajaan Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan bahwa kemudian tidak perlu kita menyerang. Ada yang mengatakan juga, mari kita himpun kekuatan penuh agar kita kemudian kekuatan penuh yang kita miliki itu kita tunjukkan bahwa kerajaan Saba, ya, negeri Saba yang kita pimpin ini adalah negeri yang mampu untuk mengalahkan daripada negeri-negeri yang lain. Tetapi ala kulli hal, kecerdasan daripada Balqis, dia tidak gerusa-gerusu, lantas kemudian begitu saja mendengarkan, lantas kemudian mengikuti para petinggi pejabat kerajaan. Tetapi kemudian ada satu pemikiran dari Balqis, kita ini kan negeri atau kerajaan yang kaya raya, ya sudah, kita kirim saja hadiah-hadiah untuk daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita berikan hadiah-hadiah kepadanya, ya. Mudah-mudahan hadiah-hadiah yang kita berikan kepadanya itu nanti mampu menjadikan dia lantas kemudian tidak lagi menyerang daripada kerajaan kita.
Maka di dalam Quran surah 46, ya ini istilahnya bahasa kita itu adalah Balqis ini mencoba untuk menyuap daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala ya qaumi liman tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, ya. Dia berkata, wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, itu berupaya untuk disuap oleh Balqis di dalam Quran surah An-Naml ayat 36. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum biyadiyatikum tafrahun, ya. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Jadi Nabi Sulaiman ini sudah tahu kira-kira, ya, bala tentara daripada Balqis ini datang membawa segudang hadiah yang akan diberikan kepada Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Sulaiman karena saking cerdasnya dia tahu, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kira-kira sebelum mereka berkata-kata, ini loh tak kasih hadiah. Tapi Nabi Sulaiman sudah mengatakan terlebih dahulu, apa kowe kira ini, kira-kira kamu itu kesini bawa hadiah gitu. Jadi sudah dipenggak dulu. Apakah kamu kesini membawa hadiah? Kalau kamu kesini membawa hadiah, tidak usah, karena Allah telah memberikan hadiah kepadaku yang lebih fantastis daripada hadiah yang kamu bawa. Masya Allah, sangat luar biasa, menolak daripada suap yang dilakukan oleh Balqis, karena diutusnya Nabi Sulaiman alaihi salam memang untuk memperbaharui akidah daripada orang-orang terdahulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, lantas kemudian mereka pulang dan menyampaikan kepada Balqis pada suatu ketika singkat kisah daripada kisah negeri Saba ini. Balqis pun datang sendiri menghadap daripada Sulaiman. Maka ketika itu Nabi Sulaiman ingin membuktikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini benar. Maka tatkala itu mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan kepada bala tentaranya, wahai para bala tentaraku, siapa yang mampu memindahkan daripada kerajaan Saba di depan mataku? Maka ada yang mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, akan aku pindahkan dalam waktu 1 malam. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam akan aku pindahkan dalam sekejap matamu, maka kemudian nanti negeri Saba sudah berada di depan daripada kerajaan kita. Maka betul dilaksanakanlah itu. Maka sekejap maka kerajaan Saba itu pun berpindah di sebelah daripada kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Lantas kemudian tatkala Ratu Balqis ini datang ke kerajaan Nabi Sulaiman sampai tertipu dengan fata morgana, ya, menyingkapkan pakaiannya sampai betisnya, ya. Kemudian sempat terlihat karena dikira ada air, tetapi kemudian itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ratu Balqis pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka pada waktu itu kemudian Masya Allah, negeri atau kerajaan Saba, kerajaan yang sangat fantastis negerinya, sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut negeri Saba yang pada waktu itu indah dan subur alamnya, dengan penduduk yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, setelah berimannya Ratu Balqis bersama warga atau masyarakat di negeri Saba itu, Allah pun berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, ya.
Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda-tanda kebesaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di kediaman mereka. Jannatani 'an yamini wasyimal, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian mereka berkata, kulu min rizki rabbikum washkurulah, makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepada mereka. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, ya. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur adalah baldah, negeri yang thayyib, yang baik, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir nomor 6 halaman 504 beliau mengatakan bahwa Sabah adalah sebutan raja-raja di negeri Yaman yang penduduknya termasuk di antara mereka adalah raja-raja Tababiyah, ya. Ratu Balqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam, yang akhirnya dipersunting oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian di beberapa kisah, ya, daripada negeri Sabah ini adalah bagaimana yang paling menarik menyikapi ketika negeri itu memang pada waktu itu ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipimpin oleh Ratu Balqis ini, lantas kemudian negeri itu semakin makmur, ya. Ini Asy-Syaukani rahimakumullah di dalam tafsirnya mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah maknanya baldatun thayyibatun itu adalah negeri yang baik, yang karena banyak pohon-pohon dan buah-buahan yang berada di sana. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan ketika ada seorang perempuan yang masuk melewati daripada negeri itu, lantas kemudian keluar daripada negeri itu, maka ketika hanya membawa keranjang kosong saja, lantas kemudian keranjang kosongnya itu sudah langsung penuh berisi buah-buahan. Ibnu Zaid rahimakumullah juga menerangkan kebaikan negeri Sabah, ya, di daerah mereka sama sekali tidak pernah terlihat ada nyamuk, lalat, kutu, kalajengking dan ular, ya. Insyaallah. Jadi negeri yang sangat baik, yang bahkan di sana tidak ada makhluk-makhluk yang jahat kepada mereka, termasuk hewan-hewan yang kiranya seperti nyamuk, lalat saja tidak ada, masya Allah, ya. Kemudian kutu, kalajengking, ular, hewan-hewan yang kira-kira menakutkan, yang barangkali setiap hari kita lihat dan kita dengar ini tidak ada di dalamnya. Maka sangat luar biasa daerah itu menjadi daerah yang kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tafsir-tafsir yang lain juga mengatakan dahulu di negeri mereka itu sama sekali tidak ada hewan-hewan yang buas, ya. Hal ini karena cuaca yang baik, alam yang sehat, dan penjagaan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hakikat dan ciri-ciri negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur merupakan keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian untuk kita semuanya, sehingga tentu kita mengambil ibrah daripada kisah negeri Sabah yang kemudian tatkala berimannya Ratu Balqis, lantas kemudian semakin menjadi saja keindahan di negeri Sabah itu. Bahkan pada waktu itu negeri yang betul-betul mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya negeri yang menjadi dambaan daripada negeri-negeri yang lain adalah negeri Sabah. Maka hakikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur merupakan keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian seluruh manusia, termasuk barangkali mari kita ciptakan negeri kita, daerah kita, wilayah kita menjadi negeri atau wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama adalah negeri yang selaras antara kebaikan alam, ya. Selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Jadi alamnya indah dan kemudian juga dilingkupi oleh akhlak yang dimiliki oleh penduduknya juga sangat baik. Maka lantas kemudian alam yang indah ini yang sudah diberikan Allah kepada kita ini kita kelola sebaik mungkin untuk menjadikan daripada kehidupan-kehidupan menjadi lebih baik. Tentu juga tidak hanya sekedar itu, akhlak kita juga kita perbaiki bersama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, negeri yang penduduknya subur dan makmur namun tidak lupa untuk bersyukur, ya.
Allah sudah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah sudah memberikan rasa aman, tentram, subur, makmur di dalam negeri kita. Tidak usah muluk-muluk. Kita bicara masalah desa kita. Allah sudah berikan desa kita menjadi desa yang subur, makmur. Tetapi kemudian jangan sampai ketika Allah memberikan desa kita menjadi desa yang subur, makmur ini, lantas kemudian kita lupa bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohaninya. Jasmaninya baik, ya rohaninya baik. Olahraga juga penting, fasilitas-fasilitas kita siapkan, tetapi kemudian juga kajian-kajian harus senantiasa tetap kita adakan dan kita ikuti. Negeri yang maju baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunianya. Kehidupan dunia tetap kita bangun, tetapi kita tidak melupakan daripada kehidupan-kehidupan untuk mempersiapkan daripada kehidupan akhirat nanti. Ya, negeri dengan penguasa yang adil dan soleh dan penduduknya yang hormat dan patuh. Kita bayangkan bagaimana kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini ada di negeri kita. Negeri kita dikuasai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan dan harta, dan penduduk yang hormat dan patuh. Sehingga betul-betul dari raja diraja yang pada waktu itu kemudian lantas Nabi Sulaiman alaihissalam bersanding dengan Ratu Balqis yang kemudian semakin menjadikan negeri Sabak menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin dan penguasa yang Masya Allah mengayomi daripada warga dan masyarakatnya. Negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis ya, antara pemimpin dan masyarakat, yaitu dengan mewujudkan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah. Tidak ada celah untuk kita tidak menerima kebenaran dan kesabaran dari siapapun. Ketika ada kebenaran-kebenaran yang datang dari orang lain juga kita akan dengarkan, tetapi kemudian ajakan-ajakan untuk menuju daripada keabadian kehidupan akhirat nanti juga kita semuanya mampu untuk mendengarkan dan mengkaji bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lantas tatkala itu subhanallah, pada waktu beberapa kurun bergantinya Nabi setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, kemudian juga raja di kerajaan Sabak yang kemudian lantas bersilih berganti setelah meninggalnya daripada Ratu Balqis, bahkan sampai diutus dalam satu riwayat mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan ada yang diutus 16 nabi, tetapi ala kulli hal nabi-nabi yang diutus itu untuk menyempurnakan dan mengembalikan kepada akidah yang benar, seperti akidah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis pada waktu itu. Tetapi kekufuran demi kekufuran, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lalai dan kufur. Karena tidak ada orang miskin di negeri Sabak pada waktu itu. Orang tidak bisa makan, enggak ada. Maka pada waktu itu orang-orang ini yang senantiasa dia dalam berlimang kenikmatan dunia, lantas karena tidak menikmati atau mendapatkan kenikmatan keburukan dunia, maka mereka pun ingin merasakan rasanya makan makanan yang enggak enak. Mereka mulai kufur, minum minuman keras, perzinaan mulai merajalela, kemudian meninggalkan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyembah kepada matahari. Maka Allah mengutus tikus-tikus yang besarnya itu sekucing. Yang tikus-tikus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menggerogoti daripada bendungan yang pada waktu itu sempat di kesuksesan daripada Ratu Balqis. Ratu Balqis membuat bendungan di antara dua gunung yang Masya Allah luas dan lebarnya sangat luar biasa untuk mengaliri daripada negeri itu. Lantas bendungan itu digerogoti oleh tikus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jebollah bendungan Ma'rib itu. Bendungan Ma'rib jebol, lantas kemudian tatkala kemudian bendungan Ma'rib itu jebol, bendungan itu meluluh lantahkan daripada negeri Sabak. Tidak ada sisa kehidupan di sana, hanya orang-orang yang kemudian berhijrah ke beberapa negeri Arab. Kemudian lantas juga hanya ada beberapa pepohonan yang hidup, yang pepohonan itu tidak mampu memberikan manfaat kepada penduduk-penduduk yang tersisa. Ma'asyiral muslimin, Allah luluh lantahkan karena mereka lalai
dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pilar-pilar negeri impian, kembali kepada satu tema menarik yang kita bahas, bahwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini agar kita betul-betul menjadikan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, bahkan sampai di pusat negeri Indonesia yang kita cintai menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang pertama adalah ikhlasul ubudiyah lillah. Berarti memurnikan amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang tercipta di dunia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, sekalipun itu kita sebagai manusia dan jin gitu. Ketika kita kembali kepada hakikat kehidupan kita, memurnikan daripada kehidupan kita itu, hakikat hidup itu ya untuk bersembah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan beragama hanya kepadanya dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini kembali ikhlasul ubudiyah lillah, menjadi atau memurnikan amalan ibadah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu, tatkala lingkungan kita itu baik, kita ajak untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Kemudian lantas Allah pun berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Seandainya Wonorejo, kemudian wilayah masyarakatnya, warganya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Wonorejo akan diberikan keberkahan. Wonorejo akan diberikan limpahan-limpahan kenikmatan dari langit dan bumi. Dan di antara daerah-daerah yang lain, bagaimana kemudian ketika menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah bagaimana kemudian kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan keberkahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka negeri itu harus negeri yang di dalamnya, daerah yang di dalamnya, lingkungan yang di dalamnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pilar-pilar negeri impian, ya, itu adalah ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ittiba Rasul ini menjadi perwujudan dari persaksian, ya, Muhammadur Rasulullah di dalam kalimat syahadat yang senantiasa kita sampaikan, bahwa kemudian konsekuensi daripada kalimat syahadat khususnya adalah Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ialah bagaimana kemudian kita mengikuti daripada jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat semesta alam? Lantas tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur untuk menjadi rahmat semesta alam, tentu kita adalah hamba-hamba, ya, umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti daripada perjuangan beliau, apapun itu. Sakitnya Rasulullah juga sakitnya kita. Perjuangan Rasulullah harus kita perjuangkan juga. Kenikmatan yang Rasulullah terima, insya Allah besok juga akan kita nikmati ketika betul-betul kita ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, dan jika kalian mengikutinya, maka Allah mencintai kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengikuti Rasulullah,
pasti Rasulullah akan mencintai kita. Maka jika kita mengikuti Rasulullah SAW dan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, Allah pun juga akan memberikan kecintaannya kepada kita. Jika rahmat dan cinta Allah menyatu dalam sebuah negeri dan penduduknya adalah kebaikan yang tidak diberikan Allah kepada mereka, tentu semua kebaikan akan diberikan Allah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita berikan nasihat kepada pribadi kami untuk bagaimana lingkungan kami, daerah kami, tempat tinggal kami, desa kami, dan desa-desa yang lain, untuk menjadikan muhasabah kita semuanya. Bagaimana kemudian kita mewujudkan perwujudan menjadi yang qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Korea, desa yang thayyib, yang baik, ghafur, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu ladang dan catatan amal kebaikan yang harus senantiasa memotivasi diri kita bersama untuk bagaimana memperbaiki daripada lingkungan kita masing-masing, sehingga nanti akan muncul indikasi-indikasi di daerah kita, di wilayah kita, agar kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indikasi yang pertama adalah akhlak penduduknya menjadi mulia, sehingga mereka saling menghormati, ya, saling membantu, saling bergotong royong, saling menasihati di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sifat amanah menyebar dan membumi, yakni setiap individu benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai seorang makhluk yang baik. Tidak ada korupsi, tidak ada suap menyuap, tidak ada pengkhianatan, adanya keseimbangan yang indah antara kepentingan dunia dan akhirat, yaitu antara perhatian terhadap sisi jasmani dan rohani, antara kebaikan alamnya dan pengelolaannya, antara keadilan pemimpinnya dan kepatuhan masyarakatnya. Maka disitulah indikasi-indikasi itu ketika muncul, maka benar adanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan negeri itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini telah mengambil ibrah kisah dari bagian negeri Sabak yang dahulunya sangat luar biasa fantastis, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan negeri yang alamnya juga baik, tetapi kemudian akhlak manusianya juga baik, tetapi kemudian karena makhluk-makhluk di dalamnya telah zalim kepada Allah di beberapa kurun waktu lamanya, sehingga Allah luluh lantahkan. Mari kita jaga negeri kita, mari kita jaga daerah kita, mari kita jaga lingkungan kita, agar lingkungan kita senantiasa lingkungan yang mendapatkan gelar qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga betul-betul akhlak kita jaga, kajian senantiasa kita ikuti, kemudian sosial di dalam masyarakat juga baik, lantas kemudian pasti Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan terhadap negeri itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.